Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar teman-teman yang sedang menonton video Fatma kali ini? Senangnya Fatma di sini adalah ini kali pertamanya Fatma membuat video yang diupload di media sosial, terutama di YouTube. Video Fatma kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komunikasi sosial. Yang di sini Fatma ingin menjelaskan sejarah singkat yang ada di Kabupaten Klaten. Di mana lokasi kota Klaten itu sendiri, kota Klaten berbatasan dengan kota apa aja, mengapa bisa dinamakan dengan kota Klaten, hingga mitos-mitos yang masih berkembang dalam masyarakat yang ada di kota Klaten. Buat teman-teman yang kepo dengan sejarah singkat Kabupaten Klaten, bisa menyimak video ini dari awal hingga akhir. Langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama, kita membahas tentang sejarah singkat dari Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten atau Kota Klaten merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan dari Kota Klaten itu sendiri ada di Klaten kotanya. Kota Klaten juga berbatasan dengan Kota Boyolali di bagian utara, Kota Sukoharjo di bagian timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di daerah selatan dan barat. Kota Klaten sendiri terdiri atas 26 kecamatan yang dibagi lagi atas 53 desa dan 103 kelurahan. Mengenai penamaan Kota Klaten, ada dua versi yang menyebutkan asal mula bagaimana bisa dinamakan Kota Klaten. Versi pertama ialah Kota Klaten itu sendiri berasal dari nama Klati, yang dalam prosesnya mengalami disimulasi menjadi kata Klaten. Versi keduanya, menurut cerita-cerita orang terdahulu, bahwa Kota Klaten berasal dari kata Melati, yang dimana pada zaman dahulu hiduplah Kyai Melati yang dikenal dengan sosok yang berbudi dan sakti. Nah, versi kedua inilah yang menjadi cikal bakal penamaan Kota Klaten. Selanjutnya nih teman-teman, bercerita tentang hari jadi Kota Klaten yang bertepat pada tanggal 28 Juli. Ini ditetapkan berdasarkan cerita pada zaman dahulu mengenai pendirian Benteng Loji. Benteng Loji ini merupakan pusat militer dan administratif yang pada zaman dahulu juga didirikan bertepat pada tanggal 28 Juli pada tahun 1804. Alasan inilah menjadi cikal bakal ditetapkannya hari jadi Kota Klaten pada tanggal 28 Juli. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas tentang asal-usul Kota Klaten, hari jadi Kota Klaten, hingga penamaan Kota Klaten itu sendiri, kita akan bercerita mengenai mitos-mitos apa saja yang berkembang di Kota Klaten. Akan banyak mitos yang masih berkembang dan tetap hidup hingga sekarang. Akan tetapi yang kita bahas hanya beberapa saja. Adapun nih teman-teman, mitos pertama yang beredar di Kota Klaten, khususnya di Desa Meranggen, Kabupaten Jatino, mengenai umbul kroman yang dipercaya dapat menambah aura kecantikan. Ya, memang mitos ini dipercaya dan dibenarkan juga oleh masyarakat setempat, yaitu Ibu Surti ketika diwawancara, bahwa memang adanya mitos ini sudah dipercaya dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan pengunjung dari umbul kroman pun tidak hanya berasal dari kota Jatinong itu sendiri, ada yang dari Boyolali, Klaten, bahkan Yogyakarta. Mitos kedua nih teman-teman, masih di Desa Meranggen, Kecamatan Jatinong, mengenai sendang gotan yang dipercaya bisa menyembuhkan luka luar dan menyembuhkan patah tulang. Wah, jika dipikir-pikir aneh juga nih teman-teman. Sumber air akan tapi bisa menyembuhkan luka luar, bahkan menyembuhkan patah tulang. Ya, tapi gimana lagi ya teman-teman, namanya mitos yang berkembang dan beredar. Ya mungkin ada masyarakat yang percaya dan ada masyarakat yang juga tidak percaya. Akan tetapi mengenai sumber air pada sendang gotan ini juga sudah dilakukan penelitian, bahwa memang sumber airnya itu mengandung mineral. Akan tetapi sumber air pada sendang gotan ini kan dikelilingi pohon-pohon besar ya teman-teman. Adapun dalam proses kehidupan dalam pohon itu ya pasti mengalami daun yang gugur atau ranting yang patah, yang dimana itu mengandung bakteri. Wah, sayang sekali. Walaupun sumber airnya mengandung mineral, akan tetapi di sisi lain juga mengandung bakteri karena proses dari pohon itu sendiri. Dan yang terakhir teman-teman, mengenai mitos umbul manten. Mengapa bisa dinamakan umbul manten ini? Karena ada sepasang kekasih yang setelah menikah mereka melanggar aturan dari kedua orang tuanya yang tidak diperbolehkan untuk keluar ketika setelah waktu maghrib dalam jangka waktu 40 hari. Akan tetapi mereka keluar dan mereka hilang di dalam area umbul tersebut, maka bisa dikatakan dan bisa dinamakan umbul itu menjadi umbul manten. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai sejarah singkat dari Kabupaten Klaten. Semoga bisa memahamkan teman-teman yang sedang menonton video ini. See you teman-teman.